Alhamdulillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri MA kelas 12 MIA yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa memulai pembelajaran biologi kelas 12. Yang mana pada materi pertama yang akan kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sesi ini adalah antum dapat memahami definisi dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik juga dapat memahami konsep dan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita menjelaskan lebih detail perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, Ana berharap antum bisa melihat cuplikan dari video ini. Bagaimana tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kita lihat di situ bagaimana dari biji tumbuh menjadi tumbuhan besar gitu ya, yang dewasa dan seterusnya. Luar biasa ya. Kita lihat di situ. Nah, dari sini kita bisa melihat ya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana untuk pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, baik itu volume, massa, tinggi pada makhluk hidup. Nah, seperti itu ya. Jadi terjadi pertumbuhan. Nah, kemudian perkembangan, proses menuju kedewasaan. Jadi kita bisa lihat di situ bagaimana tingkat kematangan, perubahan bentuk, kemudian penambahan fungsi tubuh yang semula tidak ada buah, ada buahnya, ada bunganya, begitu. Kemudian di sini kita bisa bedakan kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Artinya apa? Tingkatan pertumbuhan dapat dinyatakan dengan angka. Sementara kalau yang perkembangan sebaliknya bersifat kualitatif. Tingkatan perkembangannya dinyatakan dengan deskripsi atau kata-kata, gitu ya. Kemudian kalau yang pertumbuhan bersifat irreversible, artinya apa? Tidak dapat kembali ke keadaan semula. Misalnya kalau ada tumbuhan seperti ini jadi besar, tak mungkin balik lagi ya jadi kecil gitu ya. Kemudian kalau perkembangan sebaliknya bersifat reversible atau dapat kembali ke keadaan semula. Sementara pertumbuhan tentunya karena ini bisa bersifat kuantitatif bisa diukur gitu ya. Nah, alat ukur yang digunakan disebut dengan auxanometer. Sementara kalau perkembangan tidak dapat diukur dengan alat ukur, namun dapat diamati ciri-cirinya ya, bisa dilihat diperbesar menggunakan lup dan sebagainya gitu ya. Bisa diamati secara langsung oleh panca indera kita gitu ya. Ini adalah beberapa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup penting untuk kita ketahui. Nah, jadi konsep pertumbuhan itu sebenarnya yang sangat berperan penting di situ adalah ada jaringan meristem gitu ya, yang memiliki kemampuan untuk membelah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, seperti ini banyak mengandungan meristem. Nah, berdasarkan letaknya bisa kita klasifikasikan menjadi apikal meristem, lateral meristem, dan interkalar meristem ya. Nah, yang membantu memperpanjang akar dan batang adalah meristem apikal yang biasanya berada di ujung batang dan ujung akar gitu ya. Yang membantu dalam memperbesar diameter tumbuhan disebut dengan meristem lateral. Biasanya di samping batang gitu ya. Nah, kalau daun dan cabang tumbuh ini adalah peran dari meristem interkalar gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi ada 3 tadi, ada meristem lateral, interkalar, sama meristem apikal gitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk aksanometer bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi ini untuk mengukur laju pertumbuhan dari suatu tanaman atau tumbuhan. Fase pertumbuhan pada tumbuhan kita akan simak sedikit ya. Yang pertama ada fase lag, kemudian fase eksponensial, kemudian fase stasioner, dan fase kematian. Nah, untuk fase lag phase ya, kita lihat di situ laju proses pertumbuhannya yang lambat. Jadi jumlah sel-sel yang membelah relatif sedikit gitu ya. Kita lihat di sini jadi agak sedikit linier ya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan fase eksponensial gitu ya. Yang mana di sini terjadi percepatan pertumbuhan karena banyak sel-sel aktif yang membelah dan mengalami elongasi atau perpanjangan sel. Kemudian yang berikutnya disebut dengan fase stasioner atau laju proses pertumbuhan berjalan konstan. Kemudian yang terakhir adalah fase kematian, yang mana di situ laju proses pertumbuhan melambat. Tumbuhan mengalami penuaan sampai mati, biasanya begitu. Adapun tahapan pertumbuhan pada tumbuhan kita bisa membagi menjadi perkecampahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Seperti ini ya, tahapan perkecampahan. Yang pertama, perkecampahan dimulai dari imbibisi, kemudian menghasilkan hormon giberelin, kemudian terjadi pelepasan enzim, hidrolisis cadangan makanan, kemudian nanti menghasilkan energi, kemudian mengalami proses pertumbuhan, ada radikula ya, hipokotil dan epikotil. Kalau hipokotil itu yang berada di bawah, jadi kotiledonnya itu berada di bawah tanah, permukaan tanah. Kalau yang epikotil itu biasanya berada di atas apa namanya? Jadi kotiledonnya ada di atas permukaan tanah. Kemudian pertumbuhan primer merupakan proses pertumbuhan di awal tumbuhan muda, di mana terjadi proses pembelahan sel jaringan, elongasi atau perpanjangan sel, dan diferensiasi akibat jaringan meristem. Kemudian yang pertumbuhan sekunder, di sini kita lihat terjadi proses pertumbuhan berupa penambahan diameter batang, gitu ya, yang semula kecil menjadi membesar batangnya, dan akar ya, akar yang semula kecil juga semakin besar akibat aktivitas meristem lateral atau yang biasanya jaringan yang berperan penting di situ ada jaringan vaskuler sama gabus ya, atau sel-sel vaskuler dan sel gabus. Tahapan perkembangan pada tumbuhan dikelompokkan menjadi tahapan pembelahan sel, tahap morfogenesis, dan diferensiasi. Yang mana pembelahan sel itu diawali dengan fertilisasi atau terjadinya pembuahan. Maksudnya di situ ada sel sperma sama ovum bertemu, nanti menghasilkan pembuahan dan menghasilkan zigot yang kemudian membelah secara mitosis menjadi embrio. Nah, seperti ini ya, ada dua sel mengalami pembuahan nanti akan berkembang gitu ya. Kemudian tahap morfogenesis yang mana jaringan embrio membelah diri membentuk kotiledon, akar, dan tunas rudimenter. Kemudian ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi biji ya. Yang di biji itu nanti akan membelah diri membentuk kotiledon, ada perpanjangan akar dan ada tunas gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada disebut dengan tahapan diferensiasi yang merupakan pembelahan berlanjut dan mengalami diferensiasi jaringan seperti epidermis, korteks, dan stele. Ya. Ini adalah cuplikan gambar dari hari ke hari bagaimana biji berkecambah sampai menjadi tumbuhan yang cukup besar atau dewasa gitu ya. Ini hari ketiga, kita lihat akarnya semakin panjang, hari keempat ya. Ada percabangan akar di situ. Kemudian bijinya mulai terangkat naik ke permukaan ya.
Kemudian terus mengalami pertumbuhan hari ke-7. Kita lihat di sini ya, semakin besar. Jadi ada tumbuh daun, ya. Jadi ingat ketika terjadi pertumbuhan seperti ini yang paling berperan ya, yang banyak berperan adalah jaringan meristem. Dia aktif membelah selnya, ya. Ini hari yang ke-13 gitu ya. Nah, kita lihat di sini daunnya semakin besar, tumbuh lagi daun yang lain sampai menjadi tanaman yang dewasa gitu ya. Nanti tentunya akan terbentuk bunga, buah, dari buah itu akan menghasilkan biji dan seterusnya ya. Oke, demikian yang kita bisa lihat bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti dipelajari ulang ya. Materi ini juga akan Ana kirim melalui Google Classroom. Silahkan kalau mau di-download saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.